Oke, sudah kelihatan ya? Tolong dijawab Ya, satu. Sudah kelihatan? Oke, siap. Ya. Udah. ya. Tuhan Yesus, bimbing hamba, ampuni dosa hamba, dan berikan kami hikmat, karena Engkau adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu hamba berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Hari ini saya akan lanjutkan uh, eksegesis dari pengkhotbah, yaitu pengkhotbah 2. Sebelumnya kita sudah uh, belajar pengkhotbah 1. Nah, dalam pengkhotbah 2 itu saya beri judul Salomo dalam pencarian kehidupan yang memuaskan. Oke, saya mulai. Saudara, Salomo menguji kesenangan dan pekerjaan. Ayat 1 sampai 11. Oke. Saudara, Salomo memiliki sarana dan wewenang untuk melakukan apa saja yang diinginkan hatinya. Karena dia punya uang, dia punya kemuliaan, dia punya orang, dia punya segalanya. Jadi kalau untuk menguji apa saja, dia orangnya, dia bisa lakukan apa saja. Akhirnya dengan hikmat yang diberikan kepada Tuhan kepada Salomo, dia memutuskan untuk menguji hatinya sendiri untuk melihat bagaimana dia akan menanggapi dua pengalaman hidup yang sangat umum, yaitu kesenangan ayat 1 sampai 3 dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya 4 sampai 11. Apakah kesenangan dapat memberikan dia hati yang puas, dan apakah dengan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa dapat memberikan kepuasan terhadap dia bisa nguji. Karena dia memiliki uang untuk menikmati kesenangan yang paling senang dan pekerjaan yang hebat-hebat. Oke, kita mulai. Nah, ini sebelumnya saya akan beritahu bahwa selain bait suci dan selain istana Salomo yang begitu megah, Salomo juga mempunyai kebun anggur yang luar biasa. Kebun anggur yang bibitnya itu dia dapat yang paling luar biasa lah. Sehingga dia mempunyai anggur yang terbaik. Ya, kita baca Kidung Agung 8 ayat 11. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkanlah kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1.000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1.000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Ya, jadi Salomo juga mempunyai kebun anggur. Oke, nah kita masuk ke pengkhotbah 2 ayat 1. Aku berkata dalam hati, Salomo berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Oke, ini Salomo menguji kegirangan. Ini maksudnya begini. Salomo menguji kesenangan. Salomo secara khusus menyebutkan anggur dan tertawa sebagai dua sumber kesenangan yang digunakan dalam eksperimennya. Kita harus sedikit imajinasi seorang raja yang luar biasa, ya. Ada perjamuannya yang indah, ada makanan-makanan yang pilihan, minum anggur yang terbaik karena dia sendiri punya kebun anggur yang terbaik, dan menonton penghibur yang paling berbakat pun. Oke? Jadi kita harus pikir Salomo duduk di singgasana, dia sedang menjamu orang-orang dengan penghibur yang paling berbakat, anggur yang terbaik, makanan yang paling luar biasa dan indah. Nah, setelah Salomo mempunyai kesenangan itu, tetapi ketika pesta selesai, Raja Salomo memeriksa hatinya. Dia mendapatkannya kosong, saudara. Jadi waktu pesta, dia tertawa, dia menikmati anggur, tapi setelah pesta selesai, Raja Salomo cek hatinya, ternyata hatinya hampa. Jadi anggur dan tertawa hanyalah kesia-siaan.
Begitu banyak kebosanan dan ketidakpuasan yang hampir tidak bisa meninggalkan makna apapun. Oke? Jadi Salomo bilang anggur dan itu sia-sia. Nah, kesenangan mengecewakan. Mungkin banyak dari pelayan raja yang iri pada Salomo dan ingin pindah tempat dengannya. Tapi sebenarnya raja tidak senang, saudara. Hatinya hampa. Dalam Amsal 14 ayat 13 dia menulis, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Saudara, dunia saat ini gila akan kesenangan. Jutaan orang akan membayar hampir berapapun jumlah uangnya untuk membeli pengalaman dan untuk sementara waktu lepas dari beban hidup. Meskipun tidak ada yang salah dengan kesenangan yang wajar, orang yang membangun hidupnya hanya untuk mencari kesenangan pasti akan kecewa pada akhirnya. Banyak orang sekarang kerja keras, akhirnya duitnya hanya dilakukan untuk pesta pora, untuk ke karaoke, dihabiskan ke sana saja semuanya. Dan mereka pikir dengan dia ke karaoke itu hidupnya bisa sempurna. Ternyata Salomo yang begitu banyak uang, yang bisa memiliki kesenangan yang luar biasa pun berkata, segala sesuatunya akan kecewa. Nah, di sini saya akan memberikan mengapa orang yang hanya mencari kesenangan aja pasti akan kecewa pada akhirnya. Alasan pertama, saudara, mencari kesenangan biasanya menjadi usaha yang egois. Dan keegoisan menghancurkan sukacita sejati. Orang yang hidup untuk kesenangan sering mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan mereka berakhir dengan hubungan yang rusak serta hati yang kosong. Hubungan manusia lebih penting daripada benda dan kesenangan. Kita harus menjadi saluran, bukan tempat penimbunan. Sukacita terbesar datang ketika kita berbagi kesenangan Tuhan dengan orang lain. Kadang-kadang demi kesenangan kita, saudara, kita mencuri uang orang lain agar kita bisa menikmati, misalnya, bisa beli minuman keras untuk kesenangan kita. Mereka pikir dengan begitu mereka akan senang, tapi malah mereka akan berakhir dengan hubungan yang rusak serta hati yang kosong. Salomo mengatakan bahwa satu-satunya tempat kita agar kita bisa bahagia bukan mengeksploitasi orang lain demi kesenangan sendiri, tapi malah kita harus berbagi kepada orang lain. Ya, jadi alasan pertama adalah kenapa kesenangan sendiri itu tidak bahagia, karena keegoisan cenderung mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke? Alasan kedua, saudara, jika Anda hidup untuk kesenangan saja, kenikmatan akan berkurang kecuali intensitas kesenangan meningkat. Kemudian Anda akan mencapai titik pengembalian yang semakin berkurang ketika hanya ada sedikit atau tidak ada kesenangan sama sekali. Hanya perbudakan. Misalnya, saudara, semakin banyak orang minum, semakin sedikit kesenangan yang mereka dapatkan darinya. Kecuali minumannya ditambah banyak. Ini berarti mereka harus minum lebih banyak dan minuman yang lebih kuat untuk mendapatkan kesenangan. Sampai minuman ini tidak dapat memberikan orang itu kesenangan sama sekali. Yang ada adalah perbudakan. Mereka minum tapi tidak memuaskan. Hasil yang menjadikan adalah keinginan tanpa kepuasan. Jadi kalau misalnya kita demen minum, ya, kirain dengan minum kita dapat kepuasan, ternyata tidak dapat kepuasan, saudara. Malah kita harus minum lebih banyak. Dosisnya ditambah terus sampai ada satu titik equilibrium. Kita tidak dapat kenikmatan lagi dari minum itu. Yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang menyedihkan, yaitu kita ada keinginan untuk itu, tetapi tidak ada kepuasan. Oke? Jadi kita harus ngerti ini. Alasan ketiga, saudara, mengapa kesenangan tidak dapat memuaskan manusia adalah alasan ketiga mengapa kesenangan saja tidak pernah mendatangkan kepuasan, karena ini hanya menarik sebagian dari manusia tersebut dan mengabaikan keberadaan total. Jadi istilahnya gini, manusia itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin kalau minuman saja hanya bisa menyenangkan tubuh saja. Oke?
Kalau jiwa mungkin dia perlu ada teman untuk ngobrol atau apa, ya kan? Jadi kalau kita mengeksploitasi kesenangan, ya kita hanya menarik bagian manusia itu tubuh doang untuk dipuaskan, ya kan? Dan mengabai keberadaan total. Jadi inilah perbedaan utama antara hiburan yang dangkal, yang hanya menarik sebagian dari kita, yaitu mungkin tubuh saja, atau tubuh dan jiwa saja. Atau kalau misalnya ada entertainment, hanya jiwa saja. Sebenarnya saudara, kenikmatan yang sejati ini adalah kenikmatan di mana seluruh manusia terlibat. Yaitu apa? Tubuh, jiwa, roh dalam satu waktu itu tiga-tiga terlibat untuk kesenangan. Akan ada kesenangan sejati. Jadi hiburan ada pada tempatnya, tetapi kita harus ingat bahwa itu hanya dapat membantu kita melarikan diri dari kehidupan untuk sementara. Kesenangan sejati tidak hanya mendatangkan kegembiraan, tetapi juga membangun karakter dengan memperkaya total pribadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita cari kesenangan yang hanya bisa mengobati tubuh saja, kita tidak akan puas. Kenapa? Karena manusia akan puas saat tubuh, jiwa, roh secara bersamaan dipuaskan. Itu alasan ketiga. Oke, jadi kita sudah selesai tentang kesenangan. Kita masuk ke dalam apakah pekerjaan besar memuaskan. Oke, kita masuk ya. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 8. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan menyenangkan anak-anak manusia. Yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak undik. Oke? Nah, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, ya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Namun itulah buah dari segala jerih payahku. Namun ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi kesimpulannya, pekerjaan besar pun, banyak budak pun, bahkan banyak gundik pun, tidak benar-benar memuaskan Salomo. Nah, Salomo memiliki pekerjaan besar, saudara. Salomo terlibat dalam semua jenis proyek, berharap menemukan sesuatu yang membuat itu hidup ini layak untuk dijalani. Dia mulai dengan pekerjaan besar, termasuk rumah, kota, taman, kebun anggur, kebun buah-buahan, dan hutan. Dan sistem air yang dibutuhkan untuk melayani mereka. Tentu saja Salomo juga mengawasi pembangunan bait suci, salah satu bangunan terbesar di dunia kuno. Salomo juga memiliki pekerja-pekerja. Saudara, Salomo tidak hanya memiliki pekerjaan, tetapi dia juga memiliki pekerja. Dia memiliki dua jenis budak. Yang pertama adalah budak yang dia beli dan budak yang lahir di rumahnya. Dia mungkin menambahkan bahwa dia merekrut 30.000 pria Yahudi untuk mengerjakan berbagai proyek besarnya. Oke? Istana Salomo, saudara. Ayahnya, Daud, hanya merekrut orang-orang asing di negeri itu untuk dijadikan budak dan pekerja. Tetapi Salomo merekrut bangsanya sendiri, dan saat itu orang-orang mulai membencinya. Karena apa? Lihat 1 Raja 12. Ya, karena dia terlalu banyak proyek besar yang dia pikir bisa menambah kemuliaannya. Tapi dia lakukan dengan menindas bangsanya sendiri. Memberikan pajak yang besar terhadap bangsanya sendiri.
Mungkin dia perlu itu untuk memberi makan 1.000 istri dan gundiknya. Ya kan? Ya. Akhirnya Salomo menguji kepuasan dalam pekerjaan. Tentu saja Salomo mengumpulkan kekayaan dalam ternak serta emas dan perak. Dia adalah orang terkaya dan paling bijaksana di seluruh dunia. Namun dia tidak bahagia karena, saudara, ini perhatikan baik-baik, aktivitas saja tidak membawa kesenangan yang sejati. Mungkin ada kegembiraan dalam melakukan proyek-proyek hebat, tetapi apa yang terjadi setelah tugas selesai? Salomo menemukan kesenangan dalam semua pekerjaannya, tapi setelah itu dia mempertimbangkan semua pekerjaannya dan dia hanya melihat kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, misalnya saya kasih contoh yang gampang aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya anak kita mau menikah, mungkin yang sudah pernah mengalami seperti Ito Eli, anaknya mau menikah, wah gembiranya minta ampun. Dan dalam proses kita mau nyusun acara untuk anak kita menikah, hari hanya itu seneng kita kerja. Oh, cari inilah, cari itulah, cari makanan lah, cari apalah, ngundang orang. Tapi setelah kita ada pesta yang dilakukan untuk anak kita, dan setelah selesai, kita cuman, ya capeknya mulai bilang, oh gitu aja gitu ya. Nah, seperti juga Salomo, waktu dia mengerjakan istananya, dia mungkin waktu mengerjakannya itu dia sangat senang, karena itu jeripayanya. Tapi setelah selesai, dia cuma bilang, ya gitu aja gitu istilahnya. Oke? Yang nikmat itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya, saudara. Ya kan? Pekerjaan tidak dapat memuaskan hati manusia. Kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Salomo mengutuk pekerjaan sendiri, karena bekerja adalah berkat dari Tuhan. Adam memiliki pekerjaan yang harus dilakukan di taman bahkan sebelum dia berdosa. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden dan untuk mengerjakan dan merawatnya. Kejadian 2 ayat 15. Dalam kitab Amsal, Salomo mengagungkan ketekunan dan mengutuk kemalasan, karena dia tahu bahwa pekerjaan jujur apapun dapat dilakukan untuk kemuliaan Allah. Tetapi bekerja sendiri tidak dapat memuaskan hati manusia, tidak peduli seberapa sukses pekerjaan itu. Jadi ini membantu kita memahami mengapa banyak orang yang berprestasi pun adalah orang yang tidak bahagia. Orang yang berprestasi seringkali adalah orang yang mencoba melepaskan diri dari kehidupan dengan menjadi gila kerja. Dan ini hanya menghasilkan kekecewaan. Jadi ketika orang gila kerja itu pensiun, mereka sering merasa tidak berguna akhirnya dan terkadang ingin mati karena kurangnya aktivitas yang berarti. Jadi bekerja pun bisa seperti orang kecanduan kesenangan. Dia perlu ada itu untuk membuktikan dirinya berguna, saudara. Sedangkan kita sebagai orang Kristen tidak perlu seperti itu. Karena kita itu berguna, kita itu berharga. Itu karena kita ada Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kesenangan kita. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita dapat dua kesimpulan bahwa kesenangan tidak dapat memuaskan hati manusia. Kita jangan fokus hidup kita pada kesenangan, dan juga kita jangan membanggakan pekerjaan kita. Karena Salomo yang mempunyai pekerjaan yang luar biasa pun berkata itu tidak bisa memuaskan dia. Oke, kita lanjutkan. Oke. Khotbah 2 ayat 12 sampai 17. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan. Ya, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua, baik yang berhikmat maupun yang bodoh. Nasib apa? Kematian. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati, juga sama seperti orang yang bodoh.
Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi, Salomo berpaling ya untuk meninjau hikmat dia. Apa gunanya hikmat dia? Karena dia merasa hikmat, kebodohan, orang bebal, orang berhikmat, orang bodoh, dan orang bebal mengalami nasib yang sama karena semuanya akan mati. Oke, kita lihat apa yang dikatakannya. Jadi, Salomo menguji hikmatnya dalam kepastian akan kematian, saudara. Jadi, Salomo berpaling untuk meninjau secara sederhana. Jadi, saya berpaling artinya saya mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang yang lain. Apa yang dia lakukan adalah melihat kebijaksanaannya dan kekayaannya. Jadi, ayat 12-17 itu dia lihat hikmatnya. Ayat 18-23 itu dia lihat dalam segi kekayaannya, dalam terang kepastian kematian. Nah, apa gunanya menjadi bijak dan kaya jika Anda akan mati dan meninggalkan segalanya? Kepastian kematian adalah topik yang sering disebutkan Salomo dalam pengkhotbah. Ini listnya, saudara. Saudara bisa baca pelan-pelan. Dia tidak dapat dengan mudah menghindari subjek saat dia memandang kehidupan di bawah matahari. Karena kematian adalah salah satu fakta kehidupan yang pasti dan jelas. Jadi filsafat tidak lain adalah bagi seseorang yang untuk mempersiapkan dirinya menuju kematian. Hanya orang yang dipersiapkan untuk hidup, yang siap untuk mati. Nah, tapi dia mengatakan walaupun orang berhikmat dan orang bodoh sama-sama mengalami nasib yang sama yaitu kematian, tetapi hikmat masih lebih baik dari kebodohan. Karena orang yang berhikmat dan orang bodoh akan mati, apa kelebihan dengan berhikmat? Oke, untuk satu hal, kita dapat meninggalkan hikmat kita untuk membimbing generasi berikutnya. Tetapi bagaimana kita bisa yakin generasi berikutnya akan menghargai atau mengikutinya? Apa yang bisa dilakukan orang itu untuk menggantikan raja? Jadi Salomo bilang, saya berhikmat, tapi apakah kalau saya udah mati dan saya meninggalkan hikmat itu untuk anak saya, apakah orang itu bisa menggantikan saya? Maksudnya gini, menunjukkan bahwa kebodohan bagi generasi berikutnya untuk membuat kesalahan yang sama ketika mereka dapat belajar dari nenek moyang kita. Karena manusia akan belajar kesalahan yang sama. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari. Mereka hanya dapat mengulangi kesalahan yang telah kami lakukan. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa semua manusia itu harus mati, kebijaksanaan masih lebih berharga dari kebodohan. Mereka berbeda seperti siang dan malam. Orang bijak melihat bahwa kematian akan datang dan hidup dengan mempersiapkannya, ya kan? Sementara orang bodoh berjalan dalam kegelapan dan tidak siap. Namun bersiap untuk kematian tidak serta-merta membebaskan Salomo dari beban hidupnya. Karena seseorang membutuhkan waktu lama untuk belajar bagaimana hidup, kemudian mempersiapkan bagaimana hidupnya berakhir. Dan ini semua sepertinya sia-sia, saudara. Nanti saya akan sharing tentang Rehoboam, anaknya Salomo, dan tepat sekali apa yang dikatakan Salomo. Dia mempunyai hikmat, tetapi anaknya itu sama sekali tidak mempunyai hikmat, sehingga mencetak suatu politisi yang paling gagal dalam sejarah Israel. Nah, itu nanti hari Kamis kalau Tuhan mendaki, saya akan bahas tentang Rehoboam, anaknya Salomo. Tepat seperti apa yang dia katakan. Generasi berikutnya itu membuat kesalahan yang sama. Karena itu Salomo bilang, saya punya hikmat, saya punya duit, tapi saya apa gunanya? Akhirnya Salomo benci kehidupan, saudara. Jadi baik orang bijak maupun orang bodoh pasti mati. Orang bijak maupun orang bodoh akan dilupakan, saudara. Ya, ketenaran Salomo tetap aja tentu saja. Sampai sekarang kita membicarakan tentang Salomo. Tapi kebanyakan orang terkenal yang telah meninggal jarang disebut dalam percakapan biasa. Meskipun biografinya ada di ensiklopedia. Karena itu Salomo bilang, saya benci hidup, kata Salomo. Tetapi dia tidak bermaksud untuk bunuh diri. Karena kematian adalah salah satu yang ingin dia hindari. Hidup tampak tidak rasional dan sia-sia bagi Salomo. Namun, tetap lebih baik daripada kematian. Kita mungkin memparafrasekan pernyataan Salomo itu, saya muak dengan kehidupan. Ini orang paling kaya dan paling mulia di dunia yang pernah ada, saudara. Dia katakan, saya muak dengan kehidupan.
Saudara, kita sebagai orang Kristen sejati harus mencintai kehidupan. Mengapa? Orang percaya Kristen yang sehat pasti tidak akan membenci kehidupan. Tidak peduli betapa sulitnya situasinya. Memang benar beberapa tokoh Alkitab ingin mati, seperti Ayub, Musa, Elia, Yunus. Tetapi kita tidak boleh mengambil contoh khusus ini sebagai contoh untuk kita ikuti. Semua tokoh di atas akhirnya berubah pikiran, saudara. Saudara, kita sebagai orang Kristen harus mencintai kehidupan. Kita beda sama orang lain. Kita harus berusaha untuk memanfaatkannya sebaik-sebaiknya dan mendapatkan yang terbaik darinya. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan Allah. Kita mungkin tidak menikmati segala sesuatu dalam hidup seperti Salomo, atau mampu menjelaskan segala sesuatu tentang hidup seperti Salomo, tapi itu tidak penting, saudara. Kita hidup dengan janji, bukan dengan penjelasan. Janji siapa? Janji Tuhan yang ada di firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa pekerjaan kita tidak sia-sia kalau kita mengerjakannya di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, akhirnya Salomo mencoba untuk menguji kekayaan dalam kepastian kematian. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai 23. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab, kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya, dari jerih payah di bawah matahari dan dari segala keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Oke, saudara, Salomo menguji kekayaannya dalam kepastian kematian. Tadi hikmat, sekarang kekayaan. 18 sampai 23. Jadi, harinya akan tiba ketika Salomo akan mati dan menyerahkan segalanya kepada penggantinya. Ini mengingatkan kita pada peringatan Tuhan kita dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yaitu yang menyimpan segala macam kekayaannya, dan perkataan Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Nanti baca sendiri. Tidak hanya Salomo membenci kehidupan, tetapi dia juga membenci kekayaan hasil jerih payah. Tentu saja Salomo terlahir kaya, dan kekayaan besar datang kepadanya karena dia adalah raja. Tapi dia melihat kehidupan di bawah matahari dan berbicara untuk orang biasa yang mendengarkan pembahasannya. Jadi, dia lakukan untuk kita yang mendengarkannya. Dia memberikan 3 alasan mengapa dia muak dengan kekayaan. Saudara, kalau kita mengejar kekayaan saja, pertama saudara, kita tidak bisa menyimpannya, saudara. Kita tidak bisa menyimpannya, saudara. Jadi uang adalah alat tukar, kecuali jika dibelanjakan, itu tidak dapat berbuat banyak atau tidak sama sekali untuk Anda. Jadi kalau Anda punya uangnya percuma, kecuali uang itu Anda tukar untuk beli sesuatu. Anda tidak bisa makan uang, tetapi Anda bisa menggunakannya untuk membeli makanan. Uang tidak akan membuat Anda tetap hangat, tetapi harus membeli bahan bakar. Tentu saja Anda dan saya itu adalah pengelola kekayaan kita. Tuhan adalah penyedia dan pemilik kekayaan kita. Dan kita memiliki hak istimewa untuk menikmatinya dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Nah, ini adalah tugas kita, saudara. Suatu hari kita harus memberikan pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan dengan pemberiannya yang murah hati. Meskipun kita tidak dapat membawa kekayaan saat kita mati, kita dapat mengelolanya seperti yang kita gunakan hari ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai 34. Kedua, saudara, kita tidak bisa melindungi uang, saudara. Karena suatu hari kita harus meninggalkan uang kita. Sudah cukup buruk kita harus meninggalkan kekayaan kita, tapi lebih buruk lagi kita mungkin menyerahkannya kepada seseorang yang akan menyia-nyiakannya. Seandainya dia bodoh dan merobohkan semua yang telah kita bangun. Nah, Salomo tidak mengetahuinya saat itu, tetapi ternyata benar bahwa putranya Rehoboam melakukan itu.
Nah, nanti kita bahas di 1 Raja 11 sampai 12. Banyak orang yang telah mencoba menulis surat wasiat sedemikian rupa sehingga harta benda mereka tidak bisa disia-siakan. Tetapi tidak selalu berhasil. Terlepas dari instruksi dan teladan yang baik yang mungkin mereka berikan, para orang tua tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah yang akan dilakukan generasi berikutnya dengan kekayaan yang telah mereka kumpulkan dengan kerja keras. Tanggapan Salomo adalah, ya sudah, jalani saja dan pasrah saja. Yang dia tulis di ayat 20 tentang keputusasaan. Jadi jangan kita hidup hanya ngumpulin duit untuk kita punya generasi berikutnya. Ternyata generasi berikutnya tidak bisa menghargai itu, dia habiskan segitu aja. Jadi saudara, nikmati apa yang Anda miliki dan berikan yang untuk generasi berikutnya. Anda harus berikan hikmat, yaitu firman Tuhan kepada mereka. Itu lebih berharga daripada Anda berikan harta. Ketiga adalah kita tidak dapat menikmatinya sebagaimana mestinya. Saudara, jika yang kita lakukan hanya memikirkan kekayaan kita dan khawatir tentang apa yang akan terjadi pada uang kita akan membuat hidup kita sengsara. Kita melakukan semua pekerjaan yang kemudian menyerahkan kekayaan kepada seorang yang bahkan tidak bekerja untuk itu, saudara. Apakah itu adil? Kita menghabiskan hari-hari dalam kesedihan dan banyak malam tanpa tidur, namun ahli waris kita tidak mengalami semua itu. Semuanya tampak sia-sia. Apa yang dapat seorang lakukan dari semua kerja keras dan kegelisahan dia lakukan di bawah matahari? Ayat 22. Pada titik ini, Salomo tampak sangat pesimis. Tetapi dia tidak bertahan lama. Dalam langkah keyakinan, dia mencapai tahap ketiga dalam pengujiannya. Oke, ini tahap ketiganya adalah Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26, juga bagian terakhir dalam pembahasan Pengkhotbah 2. Ya, ini adalah kesimpulan dari dua pasal ini, saudara. Perhatikan, Pengkhotbah 2 ayat 24, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Dan aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Yang 25 juga penting, saudara, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenalnya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi saudara, paling baik itu manusia itu kerja dengan tangannya sendiri, dengan jerih payah sendiri, dan dia menikmati hasil dari kerja keras dia, dan dia juga menyadari bahwa ini adalah karunia dari Tuhan. Ini yang paling bagus, saudara. Jadi kalau Anda memberikan harta Anda kepada anak Anda, itu bukan jerih payah dia. Anak Anda itu belum tentu menikmati, saudara, karena bukan dari jerih payah dia. Akhirnya dia akan menghabiskannya. Dan kedua, saudara, kita hanya dapat menikmati uang atau berkat di dalam Dia. Jadi saudara, kalau Anda mencari harta lewat dukun, ya mungkin dukun itu akan mengambil harta-harta keturunan-keturunan kita berikutnya yang akan dia curi untuk diberikan kepada Anda. Saat itu juga Anda akan hilang kemampuan untuk menikmati berkat itu. Jadi kalau orang cari duit di dukun, dia itu tidak bisa menikmati duit yang dia dapat dari dukun. Jadi percuma, saudara. Karena kita hanya dapat menikmati berkat di dalam Dia sebagai pemberi. Setan itu hanya mencuri, dia tidak dapat menciptakan sesuatu, dia tidak dapat memberi. Berkat itu hanya bisa diberi oleh Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita mau menikmati sesuatu, kita hanya bisa menikmati di dalam Tuhan Yesus. Okay. Jadi Salomo menjelaskan bahwa yang paling penting adalah berkat untuk menikmati berkat tersebut. Ya, Raja Salomo menjelaskan bahwa bukan hanya berkat dari Tuhan, tetapi bahkan berkat untuk menikmati adalah pemberian Tuhan untuk kita. Dia menganggapnya jahat jika seseorang memiliki semua berkat kehidupan, tetapi tidak dapat menikmatinya. Jadi saudara, kalau saudara bekerja, nikmati saudara hasil Anda, gitu. Daripada Anda timbun dan memberikan kepada keturunan-keturunan Anda yang belum tentu dapat menikmatinya.
saudara. Yang penting adalah kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan dan percaya kepadanya untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan ingin memberi kita kebijaksanaan, pengetahuan, dan kesenangan. Ketiga karunia ini memungkinkan kita untuk menghargai berkat Tuhan dan menikmatinya. Tidaklah cukup untuk memiliki barang atau berkat atau harta, kita juga harus memiliki jenis karakter yang memungkinkan kita untuk menggunakan sesuatu dengan bijaksana dan menikmatinya dengan benar, saudara. Jadi, saudara, kesimpulan dan nasihat dalam Pengkhotbah 2, saudara, ini melengkapi bagian pertama dari pengkhotbah, masalah yang dinyatakan. Raja Salomo telah menyajikan 4 argumen yang tampaknya membuktikan bahwa hidup benar-benar tidak layak untuk dijalani. Pertama, kehidupan yang monoton, tidak ada sesuatu yang berubah, tidak ada sesuatu yang baru. Kesia-siaan kebijaksanaan, tidak segala sesuatu itu tidak perlu dimengerti, tidak semuanya bisa dimengerti. Kesia-siaan kesenangan dan kekayaan, kesenangan dan pekerjaan dan kekayaan tidak dapat memuaskan hidup manusia, dan kepastian kematian. Argumennya tampak benar jika Anda melihat kehidupan ini dari sudut pandang manusia di bawah matahari. Tapi saat Anda menampilkan Tuhan, segalanya berubah, saudara. Ya, perhatikan dalam ayat ini, Tuhan tidak disebutkan dari ayat 1, pasal 1 ayat 14 sampai pasal 2 ayat 23. Hidup dan mati, hikmat dan kekayaan, semuanya ada di tangan Tuhan. Jika kita ingin menikmati berkat-Nya dan menyenangkan hatinya, Tuhan itu suka sekali, Dia ingin kita menikmati, saudara. Jadi, hidup ini harus dinikmati, saudara. Jika kita bersukacita dalam pemberian, tetapi melupakan pemberinya, saudara, maka kita adalah seorang penyembah berhala yang tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara ingat ya, jadi ada 4 argumen kehidupan yang monoton, kesia-siaan kebijaksanaan, kesia-siaan kesenangan dan kekayaan, dan kepastian kematian. Oke? Dan ini membuat sepertinya hidup ini tidak layak untuk dijalani. Itu karena dilihat dari sudut pandang manusia. Oke? Nah, penutup. Saudara, dalam 8 bab berikutnya, yaitu Pengkhotbah 3 sampai Pengkhotbah 11, Salomo akan membahas masing-masing dari 4 argumen ini yang di atas dan membantahnya. Dia memakai hikmatnya itu untuk melawan argumennya sendiri. Dan di akhir tiap argumen dia akan berkata, nikmati hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam pembahasannya, dia akan dengan jujur menghadapi pencobaan dan ketidakadilan hidup, hal yang membuat kita berseru, mengapa begini Tuhan? Tetapi Salomo bukanlah seorang optimis yang dangkal, juga bukan seorang pesimis yang skeptif yang memakai penutup mata. Sebaliknya, dia mengambil pandangan yang seimbang tentang hidup dan mati, dan membantu kita melihat keduanya dari perspektif kekal Tuhan. Jadi, dalam 8 bab berikutnya, Pengkhotbah 8 bab berikutnya, yaitu bab 3 sampai bab 10 atau 11, Salomo akan memberi kita teologi dalam 8 bab Pengkhotbah berikutnya. Terserah kita apakah kita mau belajar darinya dan menjalaninya. Saudara, demikian firman Tuhan dari Pengkhotbah 2. Tuhan Yesus memberkati.